Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue baru sempat teman-teman ya, baru pulang dan langsung bikin video untuk update Bitcoin dan juga kabar teman-teman. Nah, kemarin tuh ada yang komen juga untuk update beberapa hidden gem ya teman-teman, untuk beberapa altcoin lah. Mungkin nanti akan saya atur dulu ya waktu dimana saya bisa untuk sharing lah mungkin beberapa altcoin. Dan ya, kemarin juga udah diupdate ya untuk Bitcoin, kemudian juga ada Render, Ethereum juga ya, dan beberapa altcoin sebelumnya juga. Dan malam ini kita bisa lihat Bitcoin ini nge-spike tadi hampir $53.000, hampir nyentuh area $53.000. Dan sekarang kelihatannya lagi ada sedikit rejection dari level area tersebut. Ya. Yang pasti adalah untuk posisinya masih kurang lebih sama. Ya, kita bisa lihat untuk area sini. Ini rejection. Ya, ini rejection dan ini sebelumnya rejection. Dan kalau misalkan pun dia nge-spike sampai let's say 53.600 dolar, ini masih di trendline resistance yang sama teman-teman. Jadi masih adanya peluang ketika dia reject dari sini, at least dia akan retracement dulu, maybe ngejar area ini atau golden ratio-nya gitu ya. Kurang lebih perspektifnya masih sama ya, teruntuk untuk si Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin let's say akhirnya dia turun sampai retracement ya beberapa area seperti 49.000, 50.000 atau lebih bawah di sekitar 47.000, 48.000 dolar ya. Kemudian altcoin yang kemarin sudah nanjak kencang ya, udah ngepop kencang, bisa aja dia makin tertekan, makin turun ya. Jadi ini adalah perspektif lain. Mungkin buat teman-teman jangan FOMO gitu ya. Tunggu waktu memang kalau dikasih koreksi baru kalian cicil beli masuk lagi gitu ya. Ketimbang kalian memaksakan beli di harga yang udah tinggi, wah pam semua ngepam gitu ya. Bahkan ada yang 50%, 100% altcoinnya kalian FOMO, ke trigger, wah kayaknya masih bisa lanjut naik sampai 500%, 1000%, akhirnya nyangkut teman-teman ya. Jadi itu untuk yang perlu diperhatikan. Dan ya, kalau menariknya kalau kita bisa lihat juga ya teman-teman pada pergerakan ini. Pertama kali dia nge-spike, testing di sini adanya rejection, koreksi sedikit teman-teman. Sebentar coba saya zoom ya biar lebih jelas. Di sini rejection pertama, dia koreksi, lanjut nge-spike lagi, ya testing lagi, akhirnya reject, turun. Bisa aja hal seperti ini terjadi kembali nih. Pengulangan untuk skenario ini terjadi pada pergerakan sekarang ini ya. Yang pertama dia nge-spike, ya testing, di sini rejection, koreksi kecil, akhirnya dia nge-spike lagi. Kalau di sini reject kembali, maka bisa aja untuk skenario yang tadi nih seperti ini akan terjadi pengulangan. So kalau misalkan kita ukur aja ya, let's say kita ukur untuk price range-nya dari ya kurang lebih yang kedua lah, penurunan sampai week terbawahnya. Ini sekitaran 10%-an teman-teman. Ya let's say sekitar 10% lah. Jadi kalau misalkan kita menggunakan analogi yang sama ya, dari area sini deh, yang spike terakhir dia turun 10%, ya kurang lebihnya 10% gitu ya. Dan ya, area ini adalah area yang sangat ideal untuk dia testing kembali di sekitar 47 sampai 48 ribu dolar ya. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi bahan pertimbangan lain untuk teman-teman jikalau memang si Bitcoin koreksi dulu ya. Ini bisa menjadi good opportunity mungkin buat teman-teman yang mau DCA lagi, atau udah harga udah tinggi, belum ada muatan, atau udah cicil jual kemarin ya, ketika memang memasuki koreksinya gitu ya, mendapatkan retracement dulu sebelum lanjut ngepam lagi ya menjelang halvingnya dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk yang mau buyback kembali atau DCA kembali untuk si Bitcoin ya. Jadi palingan kurang lebih masih sama ya untuk si Bitcoin. Dan juga di sini akan disusul juga nih dengan EMA55, dimana EMA55 sebelumnya ketika dia ada retracement ini cukup direspek lah sama si Bitcoin. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area tersebut. Dan ya kalau misalkan kita lihat di lower time frame-nya, ini kan waktu di Sabtu Minggu lah ya, dia drop seperti ini. Kemudian ada kecenderungan bisa aja dia retrace untuk lanjut turun, atau ya karena karena Sabtu Minggu weekend dia cuman nge-grab liquidity, akhirnya sideway aja. Maka yang kita dapati malah dia cuman sideway aja teman-teman. Dan ya posisi saat ini lagi ataupun sudah break dari range sideway dia. Range sideway kan bagian atas itu lapisan itu sekitar 52.200-an sampai 52.500 dolar lah. Area ini udah mampu di break. Tapi perhatikan terlebih dulu breaknya seperti apa. Apakah breaknya seperti ini? Break langsung reject lagi, turun strong lagi teman-teman. Nah ini yang perlu dipantau bersama-sama. Apakah di sini break lanjut kemudian dia malah drop signifikan kembali? Kalau itu yang terjadi, maka dia cuma nge-grab liquidity, bisa aja menjelang besok FOMC meeting. Ya seperti apa?
Ya, tinggal kita lihat aja apakah dari sini dia bisa melanjutkan penguatannya atau dia cuma sekedar nge-grab liquidity kemudian lanjut turun lagi. Grab liquidity yang terjadi seperti gimana, bro? Seperti ini. Kita bisa lihat di sini, naik cepat, turun cepat, langsung drop lagi. Di sini juga ya kelihatan mau break tapi akhirnya drop lagi signifikan. Seperti ini. Ini juga grab liquidity, kelihatannya mau breakdown malah lanjut balik mantul ke atas lagi, ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan juga untuk si Bitcoin. Meanwhile, kalau misalkan kemarin saya juga ada bahas ya untuk lower time frame-nya, di sini terlihat atau terbentuk ya seperti sebuah rising wedge. Nah, di sini. Nah, ini mungkin akan coba saya tebelin, teman-teman, biar lebih jelas. Warna kuning. Ini juga warna kuning. Nah, di sini ya. Jadi kemarin memang adanya rising wedge dan benar dia breakdown. Memang rising wedge itu kan kecenderungannya untuk dia lanjut turun, bearish pattern. Dia lanjut turun dan ya udah visit doang ke bagian lapis bawah dari si area sideway-nya si Bitcoin, kemudian lanjut naik lagi sampai progres saat ini. Ya, tinggal nextnya step lagi apakah dari area sini dia mampu untuk retracement resistance sebelumnya untuk lanjut naik ngejar 54 ribu dolar, atau dari area sini cuma fake out ya, false break untuk ya drop lagi, balik lagi ke 51 ribuan dolar. Ya, jadi palingan itu yang perlu diperhatikan. Tapi untuk next target masih sama, kalau dia mampu break di sini 57 sampai 59 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Oke, jadi palingan itu beberapa area krusial untuk Bitcoin yang bisa kalian pantau. Meanwhile untuk Habar, nah ini Habar juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dimana Habar sebelumnya juga sempat menjadi salah satu altcoin ya yang bisa dipertimbangkan lah. Oke. Dan sebelumnya dia mendapatkan rejection nih dari resistance sebelumnya, dan posisi saat ini pun ya kalau misalkan saya highlight teman-teman di sini. Oke, kemudian saya extend ke samping dan ya dia lagi visit strong resistance selanjutnya di sekitar area sekarang nih 0,1068 sampai 0,1135 dolar. Dimana sebelumnya di sini mendapatkan rejection strong juga nih. Ini pada pergerakan Mei 2022 sebelum harganya turun terus sampai di 0,0361. Teman-teman, kemudian berproses sampai hari ini akhirnya dia visit kembali for the first time, teman-teman. Jadi kalau misalkan dari sini dia belum mampu break, ini sangatlah wajar untuk dia retracement dulu. Seperti bagaimana, bro, maksudnya? Seperti ini, ya. Seperti kalau misalkan area ini coba saya extend juga sebentar. Nah, di sini. Ini sebelumnya juga adanya area resistance. Ya, kemudian udah lama nggak divisit, ini divisit pertama kalinya akhirnya dia retracement dulu nih, koreksi dulu. Oke. Berikut juga dengan ini. Dia visit lagi, koreksi dulu, retracement dulu ke EMA 200, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan dari area sini ya udah lama nggak divisit kemudian mendapatkan rejection, sangatlah wajar untuk si Habar ini mendapatkan retracement minimal ya visit ke area resistance sebelumnya yang menjadi support setelah udah mampu di break di sini. Box putih ini. Ini tuh di sekitar 0,0894 sampai 0,0945 dolar. Kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low terakhir ke swing high terakhir, maka kita mendapati golden ratio dan pas nih ya di retracement 0,5. Jadi kalau misalkan Habar dari area sini mendapatkan rejection, ya ada bilang habis gas dan lain sebagainya, harus grab atau jemput penumpang lagi dan lain sebagainya, ya ini menjadi area yang bisa dipertimbangkan sekali lagi sebelum dia lanjut naik lagi, ngejar 0,15 0,16 dolar untuk si Habar, teman-teman. Ya ini range berapa, di sekitar 0,09 lah sampai 0,095. Ya jadi di range itu bisa diperhatikan sekali lagi untuk Habar. Ini adalah perspektif untuk secara daily time frame. Jikalau memang dia mendapatkan retracement atau koreksi, ini bisa dimanfaatkan sekali lagi gitu ya untuk yang mau DCA atau mengambil spot untuk Habar. Ya berikut juga dengan si Bitcoin, bisa kalian terbantulah dengan beberapa analisa dan juga area-areanya untuk make decision atas transaksi kalian. Palingan itu, teman-teman. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. So, ya, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.